kedua untuk kita kenali yaitu PMS. Penyakit menular seksual. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang PMS. Nah sekarang tanya yuk ke Kak Sakinah, apa sih artinya PMS? Nah PMS adalah penyakit menular seksual, yaitu penyakit yang menular melalui hubungan seksual yang tidak aman. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus, parasit. Contohnya yaitu HIV, sifilis, chlamydia, dan gonore. Yuk pelajari lebih dalam pencegahan PMS bagi pelajar. Nah, yang pertama, menjaga pergaulan sehat, hindari seks bebas. Nah, kedua, meningkatkan pengetahuan, rajin belajar tentang reproduksi. Yang ketiga, mengikuti penyuluhan aktif dalam kegiatan edukasi di sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, yaitu menghindari narkoba dan miras agar terjauhi dari pergaulan yang beresiko. Yang kelima, menjadi agen keamanan bagi teman, mengajak teman-teman untuk mengikuti hidup sehat dan aman. Gejala PMS setiap orang berbeda-beda loh, umumnya meliputi yang pertama, keputihan yang tidak normal. Yang kedua, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Yang ketiga, luka, lecet, atau adanya benjolan di arah kelamin, anus, maupun rongga mulut. Yang keempat, rasa gatal, nyeri, atau bengkak di area kelamin. Yang kelima, keluarnya cairan dari penis bagi laki-laki. Nah, selanjutnya ayo kita bahas beberapa mitos tentang PMS yang harus kita luruskan. Mitos pertama, penyakit menular seksual hanya menyerang orang-orang tidak bermoral. Faktanya, penyakit menular seksual bisa menyerang semua orang yang melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Mitos kedua, PMS hanya bisa menular lewat vaginal. Faktanya, PMS bisa menular juga lewat oral seks, anal seks, atau kontak seks. Mitos 3. Jika berhubungan seksual hanya sekali, tidak mungkin menular. Fakta, sekali hubungan tanpa pengaman saja sudah cukup untuk tertular PMS. Risiko tetap ada, walau hanya sekali. Nah teman-teman, kan kita udah tahu nih seberapa bahayanya penyakit PMS itu. Nah sekarang kita tanya yuk, gimana sih caranya mencegah PMS? Yang pertama, hindari hubungan seksual di usia dini. Semakin dini seorang aktif secara seksual, semakin ribet resikonya tertular PMS. Yang kedua, setia pada satu pasangan. Semakin banyak berganti pasangan, semakin tinggi resikonya. 3. Gunakan kondom jika melakukan hubungan seksual. Kondom dapat mengurangi risiko tertular PMS seperti HIV, gonore, atau chlamydia. Tapi tetap, cara terbaik adalah menunda hubungan seksual sampai dengan siap dan aman untuk kesehatan. Jangan berbagi jarum suntik. Gunakan jarum suntik yang steril dan pribadi, terutama saat vaksinasi tato atau tindik. Nah, selanjutnya PMS dapat menular melalui beberapa cara loh. Yuk kita bahas. Hubungan seksual tanpa pengaman meliputi hubungan vaginal atau anal atau oral. Virus bakteri dari orang yang terinfeksi bisa berpindah melalui cairan tubuh seperti cairan mani, cairan vaginal atau darah. Nomor 2, kontak langsung dengan luka atau cairan penderita. Beberapa PMS seperti genital atau sifilis bisa menular lewat sentuhan kulit dan luka terbuka atau lepuhan di daerah kelamin, mulut, atau anus. 3. Berbagai jarum suntik menggunakan jarum suntik yang sama. Misalnya untuk narkoba, tato, atau tindik. Dengan orang yang terinfeksi bisa menularkan HIV, hepatitis B, atau hepatitis C. Yang keempat, dari ibu ke bayi. Ibu hamil yang menderita PMS bisa menularkan infeksi ke bayinya selama kehamilan, saat melahirkan, atau saat menyusui. Misalnya HIV, sifilis, dan gonore. Transfusi darah yang tidak steril. Darah yang digunakan dalam transfusi tidak melalui pemeriksaan medis. Penyakit seperti HIV atau hepatitis dapat menular. Nah, kita bisa ketahui dari data dan tren kasus PMS di Indonesia.
pada usia 15 sampai 19 tahun. Pada tahun 2022 ada 2.569 pengidap PMS. 2023 ada 3.222 kasus. Nah, pada tahun 2024 ada 4.589 kasus. Adapun kasus sifilis pada Maret hingga Juni 2025 ada 10.681 kasus sifilis ini ditambah 8.336 kasus sifilis sama dengan 19.016 orang. Teman-teman, yuk kita jaga diri kita dengan perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Ingat, Mencegah PMS berarti melindungi masa depan kita sendiri.